Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama, pengen sharing aja sih, karena kemarin sempat ngebahas tentang jangan pernah anggap enteng hutang gitu ya. Nah sekarang ini di kondisi sekarang, kondisi pandemi, banyak banget orang-orang yang ngerasa dampak dari pandemi ini gitu kan. Terlebih terkait dengan ekonomi. Yang akhirnya memaksa para orang-orang untuk berhutang, entah itu berhutang kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, atau bahkan teman. Kerasa nggak kayak gitu? Nah, sebenarnya gimana sih hutang dalam Islam? Hukumnya boleh berhutang, tapi dalam keadaan darurat. Darurat di sini adalah menengah ke bawah ya guys, bukan maksud menengah ke atas. Darurat yang betul-betul nggak ada sama sekali kayak gitu, dan itu butuh kebutuhan pokok. Dan yang terpenting, berhutang yang tidak ada unsur riba. Bayangin di zaman sekarang ini, pinjol atau pinjaman online itu udah banyak banget. Dimulai dari aplikasi A sampai Z itu kayaknya ada deh. Dan yang lebih parah itu kan riba, ya nggak sih guys? Dan sesuatu hal yang riba itu pasti menyulitkan, karena Allah sendiri yang bilang. Bahkan dosa riba pun itu yang paling ringan adalah seperti menzinahi ibunya sendiri, na'udzubillah. Seseorang yang memberikan hutang kepada saudaranya itu mulia. Tentu dia akan mendapatkan pahala, bahkan 18 lebih banyak ya dibandingkan kita berinfak atau bersedekah. Kalau bersedekah itu hanya mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita meminjamkan hutang kepada saudara kita yang lagi benar-benar butuh, itu mendapatkan 18 kebaikan, Masya Allah. Tapi yang dihutangi jangan sampai kita malah lengah gitu kan. Dan biasanya tuh yang berhutang lebih galak gak sih ketika ditagih? Nah, membayar hutang itu adalah suatu kewajiban. Gak boleh yang namanya kita pura-pura lupa atau mengedepankan keinginan kita dibandingkan kebutuhan kita atau kewajiban kita untuk membayar hutang. Kalau memang kita belum mampu untuk membayarnya, itu kita harus akad ulang. Kalau misal kita janji minggu depan ya, ternyata minggu depan tuh nggak ada gitu kan. Nah itu wajib banget kita untuk berakad ulang. Kita ngomong baik-baik, bicara baik-baik kalau kita emang belum bisa membayar hutang tersebut. Kalau nggak kayak gitu, itu sama aja kita kayak zolim gitu. Dan nggak mau dong kalau kita dapat dosa karena dosa zolim tersebut ya kan, serem. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bayar hutangnya. Itu hadis muttafaqun alaih. Insyaallah. Jadi kalau punya utang, ayo jadi sebaik-baiknya manusia gitu. Niatkan kalau emang kita berhutang, ya niatkan untuk membayar hutang. Karena ketika kita sudah berniat yang baik, tentu Allah akan membantu kita. Lebih Islam itu sudah memperingati kita, mengingatkan kita kalau kita mempunyai hutang itu harus untuk segera membayarnya. Karena ada 4 peringatan dari Allah terhadap orang-orang yang selalu menunda-nunda dalam hutang. Number 1, yang pertama, orang yang meninggal walaupun dia mati syahid nih, mati syahid, ingat syahid guys. Kalau dia masih punya tanggungan hutang, dia masih terhalang untuk masuk surga. Yang syahid aja masih terhalang loh karena adanya hutang untuk masuk surga, apalagi kita yang mana belum tentu syahid. Ya Allah, sedih banget dah. Dan yang kedua, dia hidupnya gak tahu apakah selamat atau binasa. Dan yang ketiga yaitu ketika menghadap kepada Allah di hari kiamat, di hari akhir, ketika di akhirat nanti, itu dicap sebagai status pencuri, na'udzubillah. Dan yang keempat, seorang yang berhutang dan tidak ingin melunasinya itu mendapatkan kegelisahan di siang hari dan juga di malam hari. So, buat kita semua jangan pernah menganggap enteng masalah hutang. Coba diingat-ingat, kita berhutang kepada siapa saja kayak gitu ya. Harus kalau bisa sih dicatat gitu, karena kan Allah pun menyuruh kita untuk mencatat gitu ketika kita berhutang. Khawatir itu yang menjadi terhalangnya kita ketika di akhirat kelak gitu. Semangat terus. Intinya satu sih, jangan sampai kita berhutang tapi dalamnya ada unsur riba. Semoga kita bisa saling mengingatkan terus. Oh ya, riba itu apa sih? Riba itu adalah suatu hal yang dilebih-lebihkan. Kalau ada lebihnya berarti itu riba. Kita mah suka sama suka, ridho sama ridho gitu ya. Kita pengen ngasih fee aja. Gak bisa kayak gitu, itu salah akad kayak gitu. Untuk penjelasan lebihnya, kalian bisa search atau baca buku terkait dengan ribawi. Thank you so much. Assalamualaikum.